Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dria Wiryawan SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis R20D dan juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok di sini kami akan membahas dan juga mempresentasikan mengenai materi tentang liberalisme dan juga sosialisme sebagai perjuangan moral. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya M. Rido Aryawardana dengan NPM akhir 096 dan juga rekan-rekan saya. Saya Adi Chandra Farudin dengan NPM 211011104. Nama saya Evania Nuresyarsana dengan nomor NPM 2451011044. Saya Dila Samrotul Fuada dengan NPM akhir 111. Saya M. Galang Erlangga dengan NPM 230111101. Saya Gyu Delta Limki dengan NPM 24510113038. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Oke, pada bagian ini kita akan membahas hubungan antara kapitalisme dan juga demokratisasi. Kapitalisme dan sosialisme itu merupakan dua ideologi besar yang cukup dominan dalam sistem politik dan juga ekonomi modern. Dalam banyak negara, kapitalisme sering dikaitkan dengan liberalisme, yaitu paham yang menekankan kebebasan individu termasuk kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks etika bisnis, pembahasan ini menjadi penting karena sistem ekonomi tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tetapi juga tentang keadilan sosial, kesejahteraan pekerja, dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Oke, next slide. Oke, kapitalisme dapat dipahami sebagai sistem ekonomi dan sosial yang memiliki beberapa ciri utama. Pertama, adanya kepemilikan pribadi atas sarana produksi, seperti perusahaan, pabrik, atau modal usaha. Kedua, tujuan utama dalam kegiatan ekonomi adalah memperoleh keuntungan. Ketiga, sistem ini berjalan melalui kompetisi dalam pasar bebas, di mana perusahaan bersaing untuk menawarkan produk atau jasa terbaik kepada konsumen. Nah, dalam kapitalisme, motor penggeraknya adalah akumulasi modal. Artinya, modal digunakan untuk menghasilkan laba. Kemudian, laba tersebut diinvestasikan kembali untuk memperbesar usaha dan juga kekayaan. Nah, namun di sisi lain, sistem ini juga sering dikritik karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada pihak-pihak tertentu, misalnya dalam bentuk monopoli. Oke, next slide, Kak. Tokoh yang cukup terkenal dalam mengkritik kapitalisme adalah Karl Marx. Menurut Karl Marx, kapitalisme menciptakan dua kelas sosial utama dalam masyarakat. Pertama adalah kapitalis, yaitu pihak yang memiliki modal atau sarana produksi. Kedua adalah proletar, yaitu para pekerja yang menjual tenaga kerjanya. Nah, Karl Marx ini menilai bahwa dalam sistem kapitalisme sering terjadi eksploitasi tenaga kerja, di mana pekerja menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi tidak sepenuhnya mendapatkan imbalan yang sepadan. Nah, akibatnya dapat muncul kesenjangan ekonomi yang semakin besar, serta kondisi buruh yang kurang sejahtera. Nah, oleh karena itu, Marx melihat kapitalisme sebagai sistem yang cenderung memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam ekonomi. Next slide. Setelah runtuhnya komunisme di banyak negara sekitar tahun 1989, terutama setelah peristiwa Fall of the Berlin Wall, nah, kapitalisme menjadi sistem ekonomi yang semakin dominan di dunia. Namun muncul pertanyaan penting dalam kajian etika bisnis, yaitu apakah kapitalisme dapat bertahan tanpa adanya koreksi atau pengaturan? Beberapa dampak negatif yang sering dikhawatirkan antara lain meningkatnya kesenjangan sosial secara global, konsumsi energi yang berlebihan, serta kerusakan lingkungan jika pola konsumsi negara maju diikuti oleh seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, kapitalisme juga menghadapi tantangan etis, yaitu bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tetapi tidak mengabaikan keadilan sosial, kesejahteraan pekerja, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk saja akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Slide berikutnya menjelaskan hubungan antara kapitalisme dan demokrasi.
Kapitalisme sering berjalan berdampingan dengan sistem demokrasi. Kapitalisme cenderung menciptakan ketimpangan ekonomi karena adanya perbedaan kepemilikan modal. Sementara itu, demokrasi berperan dalam mendorong persamaan hak warga negara. Dalam konteks ini, demokrasi dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kelebihan kapitalisme. Contohnya, melalui kebijakan welfare state atau jaminan sosial, regulasi anti monopoli dan anti kartel, penerapan pajak progresif untuk pemerataan pendapatan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pada perkembangan modern, kapitalisme mengalami beberapa perubahan. Saat ini, kepemilikan perusahaan tidak lagi terbatas pada pemilik modal besar saja, tetapi juga semakin luas melalui sistem saham. Bahkan, pekerja juga ikut memiliki saham perusahaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik atau polarisasi kelas sosial. Namun demikian, kapitalisme masih menyisakan masalah ketimpangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Jika dikaitkan dengan Indonesia, kapitalisme cukup kuat dalam praktik pembangunan ekonomi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, lemahnya kontrol demokrasi juga pernah berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan masih menjadi tantangan penting bagi Indonesia. Kemudian selanjutnya membahas tentang etika dalam pasar bebas. Pasar bebas pada dasarnya adalah sistem pasar yang menggunakan mekanisme kompetisi dengan campur tangan pemerintah yang relatif terbatas. Dalam sistem ini, harga dan produksi lebih banyak ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Namun, kebebasan pasar tetap perlu diimbangi dengan etika dan aturan agar tidak menimbulkan praktik yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, eksploitasi tenaga kerja, atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman tentang etika pasar bebas sangat penting agar kegiatan ekonomi tidak mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Oke, masuk ke peran etika dalam pasar bebas ya. Bisa kita mulai dengan poin-poin utama, yaitu menjamin keadilan sosial. Adanya etika dalam bisnis ini adalah menjamin keadilan sosial ketika memastikan bahwa pasar bukan hanya milik mereka yang kuat, tapi memberikan kesempatan bagi semua pelaku ekonomi untuk berpartisipasi ke dalam pasar. Nah, lalu juga ini menjaga kompetisi tetap bermoral, teman-teman ya. Tanpa etika, persaingan bisa berubah menjadi tindakan yang saling menghancurkan. Etika hadir untuk mencegah praktik-praktik curang yang merusak tatanan pasar itu sendiri. Lalu adanya memastikan kompetensi yang fair. Ini adalah tentang kejujuran. Produk yang dijual harus sesuai janji, transaksi harus transparan, dan tidak ada ruang bagi manipulasi timbangan atau alat ukur lainnya. Selanjutnya kita ada risiko dalam pasar bebas ya. Setelah kita memahami peran-peran etika dalam pasar bebas, kita juga harus menyadari bahwa pasar bebas memiliki sisi yang keras. Ada risiko yang melekat, namun risiko ini memiliki batas etisnya sendiri. Seperti contohnya ini, kebangkrutan adalah bagian dari sistem. Dalam pasar bebas, efisiensi adalah kunci. Perusahaan yang gagal berinovasi atau tidak efisien mungkin akan bangkrut. Selama persaingan dilakukan secara jujur atau fair, kegagalan tersebut dapat dianggap wajar dan tidak bisa menuntut ganti rugi secara hukum pada pesaingnya. Lalu ada juga dinamika pasar yang menuntut adanya adaptasi. Dunia ini terus berubah, teman-teman ya. Jika kita tidak maju, maka kita akan ketinggalan. Dunia akan berubah karena teknologi dan globalisasi. Pelaku bisnis tidak boleh diam di tempat. Mereka wajib dan proaktif agar tidak tergilas perubahan zaman. Lalu pada buku ini membahas krisis perbankan tahun 2008. Untuk melihat apa yang terjadi jika etika dan kehati-hatian diabaikan, kita bisa berkaca pada sejarah kelam ekonomi dunia, yaitu krisis perbankan pada tahun 2008. Krisis yang dimulai di Amerika Serikat ini, krisisnya berawal dari kegagalan sistem keuangan Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke seluruh dunia seperti efek domino, karena seluruh sistem keuangan global sudah saling terhubung pada masa saat itu. Lalu adanya dinamika pasar yang menuntut
adaptasi teman-teman ya. Kasus ini membuktikan bahwa bisnis perbankan yang kaku dan mengabaikan risiko moral pada akhirnya akan dipaksa berubah secara menyakitkan oleh tekanan pasar dan regulasi. Lalu ada dampak pada lembaga keuangan. Mari kita lihat konsekuensi nyata dari krisis tersebut dan bagaimana peran pemerintah muncul sebagai penyimbang. Ada beberapa poin, yaitu masalah pada lembaga KPR teman-teman ya. Di sektor perumahan ini menjadi titik awal kehancuran. Kreditnya bermasalah yang diberikan tanpa pengawasan etis yang ketat menyebabkan lembaga pembiayaan mengalami kolaps massal. Lalu juga ada bailout dari pemerintah. Ketika suatu pasar gagal mengoreksi dirinya sendiri, pemerintah harus turun tangan. Intervensi berupa penyelamatan keuangan atau bailout sebutannya dilakukan untuk mencegah keruntuhan total sistem ekonomi dunia. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengapa krisis ini bisa terjadi. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu, mengapa sih krisis keuangan itu bisa terjadi? Sebenarnya, krisis keuangan itu nggak muncul secara tiba-tiba. Biasanya, krisis terjadi karena adanya perubahan besar dalam sistem perbankan dan dunia keuangan. Beberapa perubahan tersebut misalnya adanya deregulasi atau pelonggaran aturan perbankan. Munculnya produk-produk keuangan yang semakin kompleks, serta meningkatnya orientasi lembaga keuangan untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Nah, semua faktor ini tuh ngebuat sistem keuangan jadi semakin rumit dan beresiko. Ketika resiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka bisa memicu krisis keuangan yang besar, seperti yang pernah terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor pertama, yaitu perubahan fungsi bank. Pada awalnya, fungsi bank itu cukup sederhana, yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Nah, namun seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, fungsi bank itu menjadi semakin luas. Nah, dan saat ini, bank itu nggak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menyediakan berbagai layanan keuangan modern, contohnya seperti mobile banking, pembayaran digital, transfer online, hingga layanan investasi. Perkembangan teknologi digital dan fintech yang juga mendorong bank untuk terus berinovasi agar layanan menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oke, faktor kedua adalah deregulasi perbankan. Pada sekitar tahun 1990-an terjadi deregulasi besar dalam industri perbankan, terutama di Amerika Serikat. Aturan yang sebelumnya memisahkan bank komersial dan bank investasi mulai dihapus. Akibatnya, bank bisa menjalankan berbagai jenis usaha keuangan secara bersamaan. Di satu sisi, deregulasi ini membuat bank itu menjadi lebih besar dan lebih kuat. Namun di sisi lain, hal ini juga meningkatkan resiko karena pengawasan menjadi lebih longgar dan potensi konflik kepentingan itu semakin besar. Nah, kondisi ini akhirnya membuat sistem keuangan menjadi lebih rentan terhadap krisis. Next, faktor berikutnya adalah munculnya produk keuangan yang semakin kompleks. Setelah adanya deregulasi, bank itu mulai menciptakan berbagai produk keuangan baru seperti derivatif dan CDO atau collateralized debt obligations. Nah, salah satu contohnya adalah kredit perumahan atau KPR yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan surat berharga untuk dijual kembali kepada investor. Masalahnya, produk-produk ini tuh sangat kompleks dan tidak selalu transparan. Banyak pihak, bahkan di dalam bank sendiri, itu nggak sepenuhnya memahami resiko yang ada di dalamnya. Akibatnya, ketika terjadi masalah pada kredit tersebut, resikonya itu nggak hanya berdampak pada satu lembaga saja, tetapi bisa menyebar ke seluruh sistem keuangan. Di bagian ini kita membahas tentang hedge funds dan aktivitas spekulasi dalam sistem keuangan. Hedge fund merupakan lembaga investasi yang mengelola dana dalam jumlah besar dari para investor. Berbeda dengan bank, hedge funds biasanya beroperasi dengan regulasi yang lebih longgar sehingga memiliki kebebasan yang lebih besar dan melakukan berbagai strategi investasi. Karena fleksibilitas tersebut, hedge fund sering terlibat dalam aktivitas spekulatif di berbagai sektor keuangan seperti perdagangan saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya. Tujuan utamanya tentu untuk memperoleh keuangan yang tinggi dalam waktu relatif singkat. Namun di sisi lain, aktivitas spekulasi ini juga memiliki risiko yang sangat besar. Jika strategi investasi tersebut gagal, kerugiannya bisa sangat besar dan bahkan berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan hedge funds sering menjadi perdebatan dalam konteks etika bisnis dan stabilitas ekonomi.
Selanjutnya adalah fenomena yang disebut housing bubble atau gelembung di sektor perumahan. Housing bubble terjadi ketika kredit perumahan atau KPR diberikan secara besar-besaran kepada masyarakat. Karena akses kredit menjadi sangat mudah, permintaan terhadap rumah meningkat secara drastis. Akibatnya, harga rumah terus mengalami kenaikan yang sama cepat, bahkan sampai pada tingkat yang tidak lagi mencerminkan nilai sebenarnya. Kondisi inilah yang disebut sebagai bubble atau gelembung ekonomi. Masalah muncul ketika gelembung tersebut akhirnya pecah. Banyak nasabah yang tidak mampu membayar kreditnya, sehingga terjadi kredit macet dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan nilai aset banyak menurun dan dapat memicu krisis di sektor perbankan maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada konsep yang dikenal dengan istilah too big to fail. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lembaga keuangan yang ukurannya sangat besar dan memiliki peran penting dalam sistem ekonomi. Jika lembaga tersebut mengalami kebangkrutan, dampaknya bisa sangat luas dan dapat mengunjang stabilitas ekonomi. Karena resiko yang ditimbulkan sangat besar, pemerintah seringkali mengambil langkah penyelamatan atau bailout terhadap lembaga keuangan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih besar dalam sistem keuangan. Namun dari sudut pandang etika, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan. Salah satunya karena dapat memunculkan moral hazard, yaitu ketika lembaga keuangan merasa aman mengambil resiko besar karena mereka yakin akan diselamatkan oleh pemerintah jika terjadi masalah. Bagian terakhir yang saya bahas adalah finansialisasi. Finansialisasi adalah kondisi ketika sektor keuangan menjadi semakin dominan dalam perekonomian dibandingkan sektor produksi. Dalam situasi ini, aktivitas ekonomi lebih banyak berfokus pada pasar keuangan seperti investasi, perdagangan aset, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Akibatnya banyak perusahaan yang tidak hanya memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi barang atau jasa, tetapi juga dari aktivitas finansial seperti investasi atau spekulasi di pasar keuangan. Meskipun finansialisasi dapat memberikan peluang keuntungan yang besar, kondisi ini juga memiliki risiko tersendiri. Ketika sektor keuangan terlalu dominan, praktik spekulasi dapat meningkatkan dan sistem. Bagian terakhir yang saya bahas adalah finansialisasi. Finansialisasi adalah kondisi ketika sektor keuangan menjadi semakin dominan dalam perekonomian dibandingkan sektor produksi. Dalam situasi ini, aktivitas ekonomi lebih banyak berfokus pada pasar keuangan seperti investasi, perdagangan aset, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Akibatnya banyak perusahaan yang tidak hanya memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi barang atau jasa, tetapi juga dari aktivitas finansial seperti investasi atau spekulasi di pasar keuangan. Meskipun finansialisasi dapat memberikan peluang keuntungan yang besar, kondisi ini juga memiliki risiko tersendiri. Ketika sektor keuangan terlalu dominan, praktik spekulasi dapat meningkatkan dan sistem ekonomi menjadi lebih rentan terhadap ketidakstabilan serta krisis keuangan. Pada slide ini membahas tentang aspek etis dalam dunia bisnis. Pada dasarnya, tidak semua kegiatan bisnis memiliki dampak etis yang sama. Ada beberapa sektor bisnis yang dampaknya sangat besar terhadap masyarakat, misalnya sektor kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis perlu mempertimbangkan nilai-nilai etika agar kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga tidak merugikan masyarakat. Selain itu, konsep kebaikan bersama juga sangat penting dalam bisnis. Artinya, kegiatan bisnis seharusnya memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya bagi perusahaan atau pemilik modal saja. Perusahaan perlu memperhatikan kepentingan konsumen, karyawan, lingkungan, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap keputusan bisnis tidak seharusnya hanya didasarkan pada keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin terjadi dengan menerapkan etika dalam bisnis. Perusahaan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan. Pada slide ini dijelaskan bahwa dunia perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian. Bank memiliki peran utama dalam menghimpun dana dari masyarakat, misalnya melalui tabungan, deposito, dan giro. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Melalui proses tersebut, bank membantu mendorong kegiatan ekonomi seperti investasi, pembangunan usaha,
dan peningkatan produksi. Oleh karena itu, perbankan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Selain itu, aktivitas bank juga berkaitan dengan sistem keuangan global. Artinya, jika terjadi masalah pada sistem perbankan di suatu negara, dampaknya bisa meluas ke negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas sektor perbankan sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Slide ini membahas tentang krisis keuangan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi. Krisis keuangan biasanya terjadi akibat pengambilan keputusan yang beresiko tinggi tanpa pertimbangan yang matang. Misalnya, lembaga keuangan memberikan kredit secara berlebihan tanpa memperhatikan kemampuan nasabah untuk membayar. Selain itu, praktik spekulasi yang berlebihan juga dapat memicu terjadinya krisis. Ketika lembaga keuangan mengalami kerugian besar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Dampak dari krisis keuangan bisa sangat besar, seperti meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, krisis juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Padahal sistem keuangan sangat bergantung pada kepercayaan. Jika kepercayaan masyarakat hilang, maka stabilitas sistem keuangan juga akan terganggu. Slide ini dijelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya perilaku tidak etis dalam dunia bisnis. Salah satu penyebab utamanya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Dalam kondisi tersebut, perusahaan terkadang mengabaikan tanggung jawab sosial dan nilai moral. Selain itu, kurangnya pengawasan, regulasi, atau sistem kontrol internal juga dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Jika suatu organisasi tidak memiliki sistem pengawasan yang baik, maka kemungkinan terjadinya tindakan tidak etis akan semakin besar. Budaya organisasi juga memiliki peran penting. Jika budaya perusahaan tidak menekankan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, maka karyawan atau manajemen bisa terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis sangat penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.